Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resa Aisyah Isna Asyarah dengan NIM 2006968. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengobatan Benjol dengan Beras Kencur. Kita ke materi pertama, akan lebih baik kita mengetahui sejarah benjol pada dahi. Zaman sekarang, benjol di dahi membuat orang pergi dirawat intensif di rumah sakit karena kecanggihan teknologi. Padahal zaman dahulu benjol di dahi hanya cukup dengan dibalur beras kencur. Benjolan akibat benturan misalnya dapat mujarab dengan cara seperti itu. Karena dengan cara seperti itu benjolan tersebut akan kempes dengan sendirinya. Pada masyarakat Betawi banyak dikenal dengan penyakit yang disebabkan baik oleh ilmiah maupun oleh hal-hal gaib. Salah satunya yaitu sersel, yang merupakan bisul halus-halus di bagian jidat atau muka yang biasanya diderita oleh anak-anak. Mereka dapat menjadi cengeng dan suka uring-uringan. Selanjutnya menjelaskan pengertian benjol pada dahi. Benjol merupakan massa yang dapat muncul pada berbagai area tubuh akibat pertumbuhan jaringan tertentu. Area tubuh ini salah satunya itu pada dahi. Benjolan di dahi paling sering terjadi pada anak-anak usia prasekolah dan balita. Di dahi umumnya terjadi karena adanya cedera di kepala yang ringan. Bengkak tersebut muncul karena pembuluh darah yang pecah di bawah kulit dan terjadi penggumpalan darah. Akan tetapi, tidak semua penyebab benjolan di dahi diakibatkan oleh benturan di kepala. D. Johnson MD, Direktur Medis dari Children's Health Pediatric Group, mengatakan bahwa orang tua sebaiknya menyadari bahwa benjolan di kepala dapat menyebabkan gegar otak atau cedera kepala lainnya. Mengapa sih benjol pada dahi tersebut sering terjadi pada balita? Yang pertama, karena balita memiliki rasa keras kepala yang besar. Yang kedua yaitu mengembangkan koordinasi otot. Dan yang ketiga yaitu memiliki rasa yang tidak memadai tentang aktivitas yang dapat membahayakannya. Mereka lebih mungkin mengalami trauma di kepala pada saat aktivitas yang berdampak tinggi, seperti saat olahraga, bersepeda, atau saat terjatuh pada saat bermain. Selanjutnya ada penyebab benjol pada dahi. Yang pertama yaitu ada cedera. Cedera merupakan penyebab yang paling utama yang menimbulkan memar di dahi dan berubah warna menjadi biru atau hitam dalam sehari atau 2 hari pada saat cedera. Cedera ini biasanya akan menghilang dengan sendirinya dan hanya membutuhkan penanganan kecil. Yang kedua yaitu ada gigitan atau sengatan, di mana benjolan di dahi ini diakibatkan oleh gigitan atau sengatan hewan. Benjolan ini akan berupa benjolan kecil berwarna merah dan memiliki mata bekas gigitan. Lipoma merupakan kumpulan jaringan lemak yang bertumbuh di bawah kulit. Lipoma ini tergolong tidak berbahaya dan tidak berpotensi menjadi kanker. Yang keempat yaitu osteoma, merupakan tulang kecil yang tumbuh dan membentuk benjolan di kulit. Osteoma bertumbuh dengan lambat dan tidak menimbulkan gejala apapun. Yang kelima yaitu kista, merupakan kantongan berisi cairan yang menumpuk jauh di dalam kulit dan membengkak hingga menjadi benjolan. Yaitu ada infeksi sinus. Pada kasus yang jarang terjadi, infeksi sinus mampu memicu pembengkakan pada daerah dekat dahi dan mata. Yang ketujuh yaitu bentuk tulang yang abnormal. Benjolan di dahi dapat diakibatkan oleh patahan tulang yang sembuh dan menyatu. Untuk mengetahui benjolan pada dahi pada seseorang itu berbahaya atau tidak, maka kita harus mengetahui tanda-tanda benjol pada dahi yang berbahaya, yang dibagi menjadi 2 yaitu pada balita dan pada anak-anak usia prasekolah. Pada balita yang pertama yaitu titik lunak di bagian kepala menonjol. Yang kedua yaitu lebih dari yang diharapkan, benjol itu bengkak atau memar. Yang ketiga ada balita lebih banyak rewel atau kantuk dari biasanya. Yang keempat yaitu ada muntah. Yang kelima yaitu ada pingsan. Tanda-tanda bahaya pada usia anak-anak prasekolah, yang pertama yaitu ada kehilangan kesadaran atau pingsan setelah kepalanya terbentur. Kedua, kebingungan seperti tidak tahu mereka berada. Ketiga, hilang ingatan. Keempat, pusing yang terus-menerus atau meningkat. Yang kelima, mual atau muntah. Yang keenam, kantuk yang
luar dugaan. Yang ketujuh yaitu sakit kepala atau leher yang terus-menerus. Yang harus diminta untuk mencari nasihat medis sekitar 1 hari pertama setelah cedera. Cara untuk mengurangi resiko kecelakaan selain penjagaan dari orang dewasa. Yang pertama yaitu menggunakan box dan tempat tidur dengan ukuran yang sesuai. Yang kedua yaitu menghapus hal-hal yang bisa mereka naiki. Yang ketiga yaitu tepi dan sudut yang bisa melindungi di sekitar rumah. Yang keempat yaitu memblokir atau menjauhkan anak-anak dari tangga dan undakan. Yang kelima yaitu tidak meninggalkan mereka sendirian di sofa atau tempat tidur. Yang keenam yaitu memasang kursi mobil dengan ukuran yang sesuai. Untuk pengobatan benjol pada dahi menggunakan beras kencur. Sebelum saya menjelaskan pengobatannya, akan lebih baik kita mengetahui apa aja sih kandungan yang terdapat dalam beras dan kencur. Yang pertama yaitu kencur. Kencur merupakan jenis tanaman rempah-rempahan yang berasal dari India. Yang pertama ada taxolomi. Secara umum, kencur memiliki genus Kaempferia. Yang kedua ada kebiasaan. Kencur memiliki ramuan aromatik abadi, memiliki tangkai daun sangat pendek, beralur bunga putih dengan bintik-bintik keunguan. Status spesies kencur adalah obat yang terancam punah. Yang ketiga ada agronomi. Kencur ini memiliki hasil rimpang tinggi berkorelasi dengan kandungan fosfor, kalium, dan kalsium yang tinggi. Sedangkan yang tinggi essential oil memiliki kandungan magnesium, sulfur, mangan, dan zinc yang tinggi di dalam rimpang. Selanjutnya yang keempat ada penggunaan obat. Kencur ini membentuk komponen lebih dari 59 obat Ayurveda dan secara luas digunakan dalam persiapan obat Ayurveda, wewangian, kosmetik, dan sebagai bahan bumbu. Selanjutnya yang kelima ada fitokimia. Rimpangnya mengandung minyak atsiri yaitu sekitar 2,5-4%. Beberapa alkaloid, pati, protein, asam amino, mineral, dan materi lemak. Selanjutnya yaitu ada beras. Memiliki taksonomi genus Origalin. Yang kedua ada kandungan. Kandungannya ada vitamin B1 untuk membantu metabolisme karbohidrat. Ada magnesium sebagai komponen penting dalam membentuk struktur tulang dan mengatur kontraksi otot. Dan yang terakhir ada mangan untuk membantu kerja otak, sistem saraf, dan enzim-enzim di dalam tubuh. Beras kencur ini terdiri dari beras dan kencur sebagai bahan utamanya. Cara pengobatan benjolan di dahi dengan beras kencur diantaranya 1. Rendam 1 sendok makan beras. Yang kedua yaitu tumbuk bersama kencur dan beri sedikit garam. Yang ketiga yaitu setelah halus, tempelkan ke bagian yang benjol. Bisa juga pada saat ini diberi ramuan seperti bawang putih yang diparut dengan diberi madu. Setelah itu dioleskan ke bagian yang benjol. Yang keempat yaitu pemakaian dapat dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Hal ini dapat meredakan nyeri, memperlancar darah, mereparasi saraf, dan mengurangi lebam benjolan. Nanti yang ditimbulkan dalam penggunaan beras kencur yaitu ada penurunan tingkat energi, pengeluaran urin berlebih dan diare, dan penggunaan topikal beresiko menimbulkan iritasi pada kulit bagi beberapa orang. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu benjol merupakan massa yang dapat muncul pada berbagai area tubuh akibat pertumbuhan jaringan tertentu. Benjol memiliki beberapa penyebab. Biasanya benjol pada dahi sering terjadi pada anak balita dan anak-anak prasekolah. Untuk mengurangi resiko benjol pada dahi, salah satunya yaitu dengan penggunaan beras kencur, sehingga anak-anak yang mengalami kecelakaan ini dapat dengan mudah diobati secara cepat dan praktis. Akan tetapi beras kencur juga memiliki efek samping yang dapat ditimbulkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.